Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrani Bella Cahya dengan NIM 222022072 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya di sini akan presentasi tentang bab 3 Pendidikan Kewarganegaraan mengenai negara dan konstitusi. Ada pula pertanyaannya. Yang pertama, apakah negara dan konstitusi dapat dipisahkan? Yang kedua, apa tujuan dan fungsi konstitusi negara? 3. Apa saja undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia? 4. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 dan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi dan negara. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Konstitusi juga dapat berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan negara. Secara khusus, konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan atau lembaga-lembaga negara dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Misalnya, di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif itu dan prosedur penggunaan kekuasaannya. Demikian juga dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Jadi, konstitusi menjadi dasar adanya dan sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Dikarenakan konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif, pembuat undang-undang, maka UUD juga merupakan dasar adanya dan sumber bagi aturan hukum yang ada di bawahnya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu, aturan-aturan lain yang dibuat pembentuk undang-undang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Tujuan konstitusi negara. Yang pertama, memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Fungsi konstitusi negara. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli dalam demokrasi adalah rakyat,
kepada organ negara. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa, serta sebagai center of ceremony. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Yang terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform. Undang-undang dasar yang pernah dipakai di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 menggunakan UUD 1945. Yang kedua itu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 menggunakan UUD RIS. Yang ketiga pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli menggunakan UUD 1950. Lalu yang terakhir periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali menggunakan UUD 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. 1. Bentuk negara dan kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan presidensial. A. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan atau majelis. B. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. D. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, seperti dalam sistem parlementer. E. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. F. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.